上一场比赛的7-0，作为队长，作为一个老队员吧，作为一个门将，那我有不可推卸的责任。也希望这个比分能让我们。Halo, Sobat Garuda. Selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita kupas tuntas semua hal menarik seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Kali ini, kita bakal bahas topik yang cukup panas dan penuh kontroversi. Kritik tajam dari media Jepang terhadap Timnas Indonesia. Ya, kamu tidak salah dengar, media sepak bola ternama asal Jepang, Soccer Digest Web, menyebut bahwa meskipun Indonesia kini diperkuat oleh banyak pemain naturalisasi, tim Garuda disebut belum akan bisa menyamai level Jepang. Kenapa ya bisa sampai dibilang seperti itu? Mari kita ulas bersama. Dari fakta, opini, sampai analisis mendalam. Stay tune. Kabar mengejutkan datang dari Bali, tempat Timnas Indonesia sedang menggelar pemusatan latihan atau TK untuk menyambut dua laga super penting di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kabar ini langsung datang di hari pertama TC. Ya, belum sempat menikmati suasana pantai atau menyesap kelapa muda khas Bali, pelatih anyar Timnas kita, Patrick Kluivert, langsung disambut dengan dua kabar buruk yang bikin dia harus putar otak cepat. Apa kabar buruknya? Siapa yang cedera? Dan kenapa ini bisa sangat memengaruhi peluang Timnas kita ke Piala Dunia? Yuk kita bahas tuntas, seru, dan sampai akhir. Mantap! Pemain senior ini langsung tancap gas, penuh semangat, dan bahkan berani menargetkan 3 poin wajib saat melawan Cina di laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Lili Pali bilang, kami harus ambil 3 poin lawan Cina, itu penting, kami siap tampil maksimal. Wah, semangatnya luar biasa. Tapi, apa yang bikin Lili Pali begitu yakin, dan bagaimana ia melihat kekuatan Timnas saat ini? Yuk kita bahas lengkap di video ini. Ada lagi pernyataan kontroversial dari kiper senior Timnas China, Wang Dalei. Dia bilang, kami nggak peduli pemain naturalisasi, sebelumnya juga Indonesia kalah kok. Wah, ini jelas bukan sekadar komentar biasa, sob. Ini sudah masuk ranah perang psikologis, perang mental sebelum tanding. Tapi, apakah omongan Wang Dalei itu masuk akal? Dan apakah Timnas Indonesia sudah cukup kuat untuk membungkam sombongnya kiper veteran Tiongkok itu? Kita bahas semua secara lengkap, detail, dan pastinya seru. Simak sampai akhir ya, karena ini bukan cuma soal laga biasa, ini soal harga diri sepak bola nasional. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Kritik tajam dari media Jepang terhadap Timnas Indonesia. Ya, kamu tidak salah dengar, media sepak bola ternama asal Jepang, Soccer Digest Web, menyebut bahwa meskipun Indonesia kini diperkuat oleh banyak pemain naturalisasi, tim Garuda disebut belum akan bisa menyamai level Jepang. Kenapa ya bisa sampai dibilang seperti itu? Mari kita ulas bersama. Dari fakta, opini, sampai analisis mendalam. Stay tune. Media Jepang itu nggak main-main. Dalam artikel terbarunya, Soccer Digest Web menyebut bahwa strategi Indonesia yang kini sangat mengandalkan pemain naturalisasi belum cukup untuk membuat Timnas Garuda bisa bersaing di level tertinggi Asia. Mereka bahkan menyebut, selama Indonesia dan Cina masih mengandalkan pemain naturalisasi, kecil kemungkinan mereka akan menjadi ancaman sebagai rival. Waduh, cukup menyakitkan ya. Tapi mari kita telaah, apakah kritik itu ada benarnya? Mereka membandingkan dengan strategi Jepang yang sejak awal tahun 2000-an sudah benar-benar fokus pada pembinaan usia muda dan pengembangan pemain lokal.
bukan lagi sibuk mencari jalan pintas lewat naturalisasi. Sekarang mari kita lihat pemain-pemain yang telah atau sedang dinaturalisasi oleh Indonesia. Jay Idzes, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Calvin Verdonk, dan Ole Romeni. Nama-nama ini bermain di Eropa dengan pengalaman dan kualitas yang tak diragukan. Mereka memang membawa harapan besar, apalagi menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, pertanyaannya, apakah ini cukup? Menurut Soccer Digest Web, strategi Indonesia dinilai terlalu instan. Naturalisasi dianggap sebagai solusi cepat, bukan solusi jangka panjang. Sementara Jepang menekankan filosofi tanam sekarang, panen kemudian lewat akademi, sekolah sepak bola, dan kompetisi usia muda. Media itu bahkan menyebut bahwa meski ada pemain asing yang ingin jadi WNI Jepang, mereka akan sangat sulit masuk timnas Jepang karena aturan FIFA yang ketat dan budaya sepak bola mereka yang kuat mempertahankan pemain lokal. Cina juga masuk dalam radar kritik. Negara itu menaturalisasi banyak pemain asing yang bermain di Liga Tiongkok. Tapi hasilnya masih belum terlihat signifikan. Mereka belum juga mampu bersaing di level top Asia, bahkan sering gagal lolos ke Piala Dunia. Artinya kritik dari media Jepang bukan cuma ditujukan ke Indonesia, tapi juga ke negara lain yang menggunakan strategi serupa. Pertanyaan besar sekarang, apakah Indonesia harus terus mengandalkan pemain naturalisasi atau mulai beralih fokus ke pembinaan usia dini? Faktanya, kita punya banyak talenta muda berbakat. Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Arkan Kaka, dan lainnya. Tapi apakah ekosistem sepak bola kita cukup kuat untuk mengembangkan mereka menjadi pemain kelas dunia Jepang? Membangun akademi, kompetisi junior yang terstruktur, fasilitas lengkap, dan pelatih-pelatih berkualitas. Butuh waktu puluhan tahun. Tapi sekarang, mereka menuai hasil. Mereka punya banyak pemain di Bundesliga, Liga 1, Premier League. Semua hasil dari sistem yang kuat. Kita tidak bisa hanya berbicara teori. Tanggal 10 Juni 2025 akan jadi panggung pembuktian. Indonesia akan bertemu Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertanyaannya, akankah naturalisasi benar-benar membuat timnas Indonesia mampu mengejutkan Jepang? Atau justru sebaliknya? Sobat Garuda, kritik dari media Jepang memang terasa pedas, tapi bisa jadi ini cerminan realita. Kita tidak bisa menutup mata bahwa naturalisasi bukan solusi jangka panjang. Tanpa investasi besar dalam pembinaan usia muda, kita hanya membangun menara pasir. Tapi ingat, naturalisasi juga bukan hal buruk. Kalau dijalankan bersamaan dengan pembinaan yang baik, keduanya bisa saling melengkapi. Yang penting, jangan cuma instan, tapi juga bangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Menurut kalian, apakah strategi naturalisasi yang dilakukan PSSI saat ini sudah tepat? Haruskah Indonesia lebih fokus ke pembinaan usia muda ketimbang terus mengandalkan pemain diaspora? Dan, jika kalian jadi pelatih timnas, mana yang akan kalian pilih? Bangun dari nol atau pakai pemain instan demi hasil cepat? Tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar karena kami sangat ingin tahu bagaimana pendapat para pecinta sepak bola Indonesia. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik lainnya soal timnas kita tercinta. Semoga Garuda selalu terbang tinggi. Kabar mengejutkan datang dari Bali, tempat timnas Indonesia sedang menggelar pemusatan latihan atau TK untuk menyambut dua laga super penting di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kabar ini langsung datang di hari pertama TC. Ya, belum sempat menikmati suasana pantai atau menyesap kelapa muda khas Bali, pelatih anyar timnas kita, Patrick Kluivert, langsung disambut dengan dua kabar buruk yang bikin dia harus putar otak cepat. Apa kabar buruknya? Siapa yang cedera?
Dan kenapa ini bisa sangat memengaruhi peluang timnas kita ke Piala Dunia? Yuk kita bahas tuntas, seru, dan sampai akhir. Senin sore, 26 Mei 2025, langit Bali tampak cerah. Tapi suasana hati Patrick Kluivert bisa jadi sebaliknya. TC digelar di Bali United Training Center, Sukawati, Gianyar. Tempat ini dipilih karena fasilitasnya kelas dunia dan suasananya kondusif buat pemain fokus tanpa gangguan luar. Total ada 22 pemain yang sudah hadir. Di antaranya Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Ole Romeni, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, dan Marcelino Ferdinand, tapi belum semuanya lengkap. Nama-nama seperti Calvin Verdonk, Jay Itzes, Martin Paes, dan Mace Hilgers masih dalam perjalanan. Dan disinilah kabar buruk pertama datang. Baru saja sesi latihan dimulai, Patrick Kluivert mengumumkan bahwa Septian Bagaskara resmi dicoret dari skuad karena mengalami cedera. Septian tidak bisa ikut karena cedera, ungkap Kluivert, singkat tapi tegas. Bagi yang belum tahu, Septian adalah penyerang yang sedang on fire di musim Liga 1. Kehilangannya tentu jadi pukulan telak, terutama karena laga melawan China dan Jepang bukan pertandingan biasa. Ini laga hidup mati menuju Piala Dunia. Namun Patrick Kluivert menunjukkan respon cepat. Ia langsung memanggil Beckham Putra Nugraha, pemain muda dari tim juara Liga 1 Persib Bandung. Menurut Kluivert, ada alasan kuat di balik pemanggilan Beckham. Dia bermain di posisi yang krusial dan dia bisa mengisi ruang di antara lini dengan sangat baik, katanya. Beckham, yang kini berusia 23 tahun, memang tampil impresif bersama Persib di musim 2024/2025. Tekniknya mumpuni, visi bermainnya tajam, dan mentalnya teruji di laga-laga penting. Ini bisa jadi peluang emas buat Beckham membuktikan diri di level internasional. Tapi, belum selesai sampai di situ Sobat Garuda. Masih ada kabar buruk kedua yang lebih menyakitkan lagi. Kabar buruk kedua datang dari Jepang. Ya, dari klub Sandy Walsh, Yokohama F. Marinos. Pelatih sementara mereka, Patrick Kisnorbo, mengonfirmasi bahwa Sandy Walsh mengalami cedera yang cukup serius dan diperkirakan harus absen 6-8 minggu. Cederanya didapat saat laga lawan Vissel Kobe, di mana Sandy harus ditarik keluar di menit ke-85 karena tampak tertatih-tatih. Ini cedera jangka menengah. Bukan hanya dia, tapi beberapa pemain juga mengalami hal serupa, ujar Kisnorbo dikutip dari media Jepang, Tarkma. Wah, ini benar-benar merugikan. Sandy adalah salah satu bek kanan terbaik kita. Pemain dengan pengalaman Eropa, tangguh dalam bertahan, dan tajam saat overlap. Hilangnya Sandy jelas bikin Patrick Kluivert pusing 7 keliling. Untungnya, Kluivert masih punya opsi. Ada Kevin Dix yang baru pulih dari cedera. Dan tentu saja, Asnawi Mangkualam yang tak pernah absen dari timnas. Meski kedalaman skuad mulai tergerus karena cedera, Kluivert tetap optimis. Ia percaya pada pemain yang ada, dan kemungkinan besar akan mulai menguji beberapa formasi alternatif saat TC di Bali ini. TC ini sangat penting karena timnas hanya punya waktu kurang dari 2 minggu sebelum hadapi dua raksasa. Cina di GBK, 5 Juni 2025 Jepang di Suita City Stadium. 10 Juni 2025 cedera dua pemain ini bisa berdampak besar, apalagi ini adalah fase krusial. Kualifikasi Piala Dunia tidak memberi ruang untuk kesalahan. Satu laga buruk, bisa jadi kita kehilangan tiket ke babak berikutnya. Patrick Kluivert harus bisa segera beradaptasi. Tantangannya bukan cuma menyusun strategi, tapi juga menjaga semangat tim agar tidak drop karena kehilangan rekan-rekan mereka yang cedera. Dan jangan lupakan juga, ini adalah ujian pertama bagi Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Gagal di laga ini, sorotan bakal langsung tertuju padanya. Jadi Sobat Garuda, awal yang seharusnya penuh harapan di Bali justru diwarnai dengan kabar buruk. Tapi ini bukan akhir segalanya. Justru disinilah karakter dan kedalaman Timnas Indonesia akan diuji.
Patrick Kluivert datang bukan hanya sebagai pelatih, tapi sebagai pemimpin yang harus bisa menyatukan pasukan merah putih meski dilanda badai. Sekarang ada pertanyaan diskusi untuk kalian semua. Menurut kalian, apakah Beckham Putra adalah pilihan tepat menggantikan Septian Bagaskara? Dan apakah absennya Sandy Walsh bisa ditutup oleh Kevin Dix atau Asnawi? Seberapa besar pengaruh cedera-cedera ini terhadap peluang Indonesia di 2 laga kualifikasi penting ini? Tulis komentar kalian di bawah. Kita diskusi seru bareng-bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan update terbaru soal timnas kita tercinta. Dan ingat, apapun yang terjadi, Garuda di dadaku, semangat tak pernah padam. Mantap! Pemain senior ini langsung tancap gas, penuh semangat, dan bahkan berani menargetkan 3 poin wajib saat melawan Cina di laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Lili Pali bilang, "Kami harus ambil 3 poin lawan Cina, itu penting. Kami siap tampil maksimal." Wah, semangatnya luar biasa. Tapi, apa yang bikin Lili Pali begitu yakin? Dan bagaimana ia melihat kekuatan timnas saat ini? Yuk kita bahas lengkap di video ini. Senin, 26 Mei 2025. Langit cerah menyambut skuad Garuda di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Pemusatan latihan resmi dimulai, dan semangat para pemain langsung terasa di hari pertama. Latihan berlangsung intens, fokus, dan sangat serius. Ini bukan sekadar latihan biasa, Sob. Ini adalah persiapan menuju 2 laga hidup mati timnas Indonesia melawan Cina 5 Juni dan Jepang 10 Juni di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah panasnya cuaca dan atmosfer kerja keras, satu sosok tampak paling menyala, Stefano Lili Pali. Gelandang serang Borneo FC itu menunjukkan semangat yang membakar, baik di lapangan maupun saat diwawancara media. Yang menarik, ini adalah comeback Stefano Lili Pali ke timnas sejak terakhir kali dipanggil tahun 2023. Kini, di usia 35 tahun, ia tak hanya datang sebagai pemain, tapi juga sebagai mentor, pemimpin, dan motivator untuk para pemain muda. Kami harus ambil 3 poin lawan Cina. Itu sangat penting. Kami harus menang, dan kami siap tampil maksimal. Itu bukan sekadar kalimat motivasi, itu pernyataan perang. Lili Pali paham betul, bermain di kandang sendiri harus dimaksimalkan. SUGBK akan jadi neraka bagi lawan kalau semangat Garuda membara. Salah satu alasan Lili Pali optimis adalah karena komposisi skuad saat ini. Banyak pemain muda dengan energi dan teknik tinggi seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Arkan Kaka. Menurut Lili Pali, ini sangat menguntungkan. Pemain muda kita bukan hanya main di Liga 1, tapi juga di Eropa. Itu sangat bagus. Pengalaman saya di Eropa dan lama di Indonesia bisa saling melengkapi. Artinya, ada sinergi antara pengalaman dan tenaga muda. Kombinasi ini sangat dibutuhkan di laga-laga penting seperti melawan Cina, tim yang tidak bisa diremehkan. Cina dikenal sering menurunkan pemain naturalisasi, terutama dari Brasil atau Afrika yang bermain di Liga Super Cina. Tapi Lili Pali tak gentar. Kami juga punya banyak pemain naturalisasi. Tidak masalah buat kami. Kami fokus untuk Indonesia. Bagi Lili Pali, yang terpenting bukan siapa yang datang dari mana, tapi apa yang dilakukan di lapangan. Apakah mau kerja keras, bertarung habis-habisan, dan memberikan segalanya untuk merah putih. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tidak asal pilih pemain. Pemanggilan Lili Pali punya alasan kuat. Stefano punya kualitas. Dia bisa bermain di posisi yang menarik buat kami dan dia juga punya pengalaman. Dia bisa jadi panutan untuk pemain muda. Jadi jelas ya, meski usia sudah 35 tahun, Lili Pali bukan cuma pelengkap skuad. Ia adalah elemen penting dalam strategi Kluivert.
Ia bisa jadi jembatan antara pelatih dan pemain muda, antara pengalaman dan ambisi. Timnas Indonesia sekarang punya waktu persiapan lebih panjang. Ini keuntungan besar. Laga pertama lawan Cina bisa jadi penentu mental tim sebelum tandang ke markas Jepang yang jauh lebih berat. Lili Pali tahu laga melawan Cina harus dimenangkan. 3 poin di kandang akan memperbesar peluang lolos dari grup C. Karena kalau kalah atau imbang, maka duel lawan Jepang akan terasa seperti mendaki gunung yang licin tanpa tali. Sobat Garuda, Lili Pali datang dengan semangat yang menyala. Dia tahu ini mungkin jadi panggilan terakhirnya bersama timnas. Tapi justru itu yang bikin dia lebih termotivasi. Dia bukan hanya mau hadir, dia ingin meninggalkan jejak. Kini bola ada di kaki para pemain, dan dukungan ada di tangan kita, supporter setia Indonesia. Mari buat SUGBK bergemuruh pada 5 Juni nanti. Pertanyaan diskusi untuk kalian semua di kolom komentar. Apakah menurut kalian Stefano Lillipali masih pantas jadi starter di usia 35 tahun? Siapa pemain muda yang paling kalian percaya bisa jadi pembeda saat lawan Cina? Dan seberapa besar peluang Indonesia menang atas Cina jika melihat komposisi tim saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan mari kita diskusi seru seperti biasa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan seperti biasa, Garuda di dadaku, semangat tak pernah padam. Ada lagi pernyataan kontroversial dari kiper senior timnas China, Wang Dalei. Dia bilang, kami nggak peduli pemain naturalisasi, sebelumnya juga Indonesia kalah kok. Wah, ini jelas bukan sekadar komentar biasa, sob. Ini sudah masuk ranah perang psikologis, perang mental sebelum tanding. Tapi, apakah omongan Wang Dalei itu masuk akal? Dan apakah timnas Indonesia sudah cukup kuat untuk membungkam sombongnya kiper veteran Tiongkok itu? Kita bahas semua secara lengkap, detail, dan pastinya seru. Simak sampai akhir ya, karena ini bukan cuma soal laga biasa, ini soal harga diri sepak bola nasional. Oke, mari kita mulai dari konteks pertandingan. Indonesia saat ini duduk di peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan 9 poin. Sementara Cina, mereka ada di dasar klasemen alias juru kunci, dengan hanya 6 poin. Jadi kalau Indonesia bisa menang di laga ini, kita bisa mengunci posisi yang lebih aman untuk lolos ke babak berikutnya. Tapi, kalau kalah, semua bisa buyar. Dan di tengah panasnya persaingan, muncul komentar dari Wang Dalei, kiper senior Cina, yang menyulut api emosi supporter Indonesia. Dalam wawancara yang dikutip dari media Sohu, Wang Dalei dengan santainya berkata, kami tidak terlalu peduli soal pemain naturalisasi. Sebelumnya juga Indonesia sudah diperkuat pemain naturalisasi, tapi tetap kalah. Yang dia maksud adalah pertemuan pertama antara Indonesia dan Cina, di mana Cina menang 2-1. Ya, itu memang fakta. Tapi konteksnya jauh berbeda dengan sekarang. Saat itu, timnas Indonesia belum lengkap. Belum semua pemain naturalisasi bergabung. Belum ada Patrick Kluivert sebagai pelatih. Sekarang, situasinya berubah total. Tapi yang bikin makin panas adalah nada meremehkan dari Dalei. Seolah-olah pemain naturalisasi kita itu nggak ada efeknya. Oke, sekarang kita jawab dengan data dan logika. Pertama, pemain naturalisasi yang dipanggil kali ini jauh lebih siap. Ada Jay Idzes, Calvin Verdonk, Joey Pelupesi, Tom Hay, Kevin Dix, bahkan Ole Romeni yang tampil tajam di lini depan. Kedua, dari sisi permainan timnas di bawah Kluivert menunjukkan perbedaan besar. Skema yang digunakan adalah 3-4-2-1 dengan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi yang saling melengkapi. Di lini belakang ada sang kapten Jay Idzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Di sayap ada Kevin Dix dan Calvin Verdonk. Tengah
Kombinasi maut antara Joey Pelupesi dan Tom Hay. Dan serangannya didukung Jakob Sayuri, Eliano Reinders, dan dituntaskan oleh Ole Romeni. Sementara Cina masih pakai formasi klasik 4-4-2 dengan striker andalan Wu Lei dan Aikesen. Nah, kita coba pahami maksud Daley. Apakah dia benar-benar meremehkan atau ini strategi? Ini yang disebut mind games. Komentar itu bisa jadi ditujukan untuk mengganggu konsentrasi pemain naturalisasi Indonesia, membuat mereka gugup atau merasa tidak dianggap, tapi justru ini bisa jadi motivasi tambahan buat para pemain. Kalau kamu diremehkan, apa yang kamu lakukan? Buktikan di lapangan, kan? Menariknya, justru Cina saat ini ada di posisi paling tertekan. Mereka di dasar klasemen. Jika kalah lagi, habis sudah peluang mereka. Dan justru disinilah bahayanya. Tim yang terdesak bisa main tanpa beban dan tampil lepas. Tapi Indonesia juga tidak bisa terlalu nyaman. Karena setelah Cina, ada laga tandang super berat lawan Jepang. Maka 3 poin melawan Cina adalah harga mati. Buat timnas, ini bukan sekadar laga. Ini soal membungkam keraguan, membalas kekalahan, dan membuktikan bahwa naturalisasi bukan solusi instan, tapi evolusi sepak bola nasional. Patrick Kluivert jelas sadar betapa pentingnya laga ini. Ia bukan hanya menurunkan pemain terbaik, tapi juga menanamkan mentalitas menang. Kuncinya, main sabar, tapi agresif, jangan terpancing provokasi, dan maksimalkan momentum di kandang dengan dukungan supporter. GBK akan jadi lautan merah. Supporter akan jadi pemain ke-12. Dan semangat ini bisa jadi pembeda antara menang dan kalah. Sobat Garuda, pernyataan Wang Daley boleh saja menyakitkan. Tapi ingat, jawaban terbaik bukan di media. Jawaban terbaik ada di lapangan. Pertandingan tanggal 5 Juni 2025 bukan sekadar pertandingan biasa. Ini soal membuktikan bahwa Indonesia sudah berubah, berkembang, dan siap menantang siapapun di Asia. Pertanyaan diskusi untuk kalian semua. Apa pendapat kalian tentang komentar Wang Daley? Apakah dia meremehkan atau hanya bermain psikologis? Dan menurut kalian, apakah Indonesia dengan skuad sekarang mampu membalas kekalahan di pertemuan pertama? Siapa pemain kunci yang harus tampil luar biasa agar kita bisa menang atas Cina? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Mari kita diskusi bareng seperti biasa. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru soal Timnas Indonesia. Dan selalu ingat, Garuda di dadaku, semangat tak pernah padam. Wow, Rido tak tertahankan. Bek termuda paling menyala di Indonesia. Legend Indonesia yakni Otavio Dutra. Ngaku takjub dan minta Rido segera go international. Nilai pasar Rido kalahkan pemain asing termahal, bikin pusing klub Eropa. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Dunia sepak bola Indonesia sedang menyaksikan kebangkitan bak legenda hidup yang baru lahir. Sosok yang satu ini bukan striker, bukan playmaker, tapi bek tengah tangguh nan berkelas yang membuat lawan-lawan tercekat dan supporter berdecak kagum. Rizky Rido, sang tembok beton milik Persija Jakarta dan Timnas Indonesia. Di usianya yang baru 23 tahun, Rido tampil menggila di musim 2024/2025. Ia bukan sekadar pemain muda potensial, ia sudah jadi pondasi utama lini belakang Macan Kemayoran, tampil dalam 30 laga, mencatatkan 1 gol, 1 assist, dan lebih dari itu, mengamankan barisan belakang layaknya veteran Eropa. Di Timnas Indonesia, jangan ditanya, dengan 44 caps, ia telah menjadi langganan starter, mengunci posisi yang tak mudah direbut siapapun. Yang bikin geger, pujian tak datang dari orang sembarangan. Otavio Dutra, ex-bek naturalisasi Timnas Indonesia dan ikon lini belakang, menyebut Rizky Rido sebagai bek paling top di Indonesia saat ini.
Dutra bahkan menyayangkan kenapa Ridho masih bermain di Liga 1, padahal menurutnya Ridho sudah sangat pantas tampil di Eropa atau Asia top tier. Dia pemain pintar, bisa membaca permainan, tenang dalam tekanan. Jujur, saya melihat diri saya sendiri saat muda ketika melihat dia bermain, ujar Dutra dengan nada bangga. Bukan hanya penampilan yang luar biasa, harga pasarnya pun bikin melongo. Rizky Ridho kini resmi masuk daftar 10 pemain termahal di BRI Liga 1. Dan lebih mengejutkannya lagi, ia berada di peringkat keempat dengan nilai pasar 8,69 miliar rupiah, mengalahkan sederet nama beken asing seperti Francisco Rivera, Persebaya, Dime Dimov, Persebaya, Marcelo Chirino, PSS Sleman, Alexis Mesidoro, Dewa United, Jaja, Dewa United, dan Yuran Fernandes, PSM Makassar. Sungguh luar biasa untuk pemain lokal yang masih sangat muda, main dari bawah tak panik modern. Dalam setiap pertandingan, Ridho tampil seperti bek Eropa, tidak asal buang bola, bisa distribusi dari belakang, dan tahu kapan harus keras, kapan harus tenang. Ia bahkan kerap diduetkan dengan nama-nama besar seperti Ondrej Kudela dan Hansa Muyama, namun tetap Ridho yang paling tak tergantikan. Kalau dulu bek harus buang bola jauh-jauh, sekarang sudah beda. Ridho bisa main modern dan itu kenapa dia luar biasa, tambah Dutra. Pertanyaan diskusi untuk kamu yang gila bola. Apakah Rizky Ridho sudah layak main di luar negeri musim depan? Klub luar mana yang cocok untuk gaya main Ridho? Jepang? Korea? Eropa? Apakah Indonesia sudah mulai memasuki era bek kelas dunia? Like, jika kamu setuju. Rizky Ridho layak go internasional. Tulis pendapatmu di kolom komentar, siapa tahu dibaca PSSI atau klub luar negeri. Subscribe sekarang juga untuk update transfer, gosip panas, dan profil pemain muda masa depan Indonesia. Ini baru mantap, Elkan Bagot terciduk di Bali jelang TC Timnas. Apakah ini kode kalau dia balik ke Garuda? Pengakuannya di media Inggris bikin fans menangis. Setelah diusir Erasti, akankah Kluivert bawa pulang bek terbaik Indonesia ini? Simak beritanya hingga selesai. Drama baru meledak di dunia sepak bola nasional. Elkan Bagot, bek jangkung andalan yang sempat hilang dari radar Timnas Indonesia, muncul tiba-tiba di Bali. Padahal lokasi itu adalah tempat Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan, TC, jelang laga neraka melawan Cina dan Jepang di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ini kebetulan semata atau isyarat besar? Fans pun geger. Foto-foto Elkan di Bali langsung menyebar bak kebakaran hutan di media sosial. Namanya kembali ramai disebut, karena sejak berseteru dengan Shin Tae-yong, STY, ia tak pernah lagi dipanggil ke skuad Garuda. Elkan Bagot pernah jadi tembok tak tergantikan di lini belakang merah putih. Selama dilatih STY, ia mencatatkan 22 penampilan dan 2 gol, serta berperan vital membawa Indonesia lolos ke Piala Asia dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Namun, hubungannya dengan STY retak. Puncaknya terjadi saat Elkan menolak panggilan untuk playoff Olimpiade Paris 2024 demi liburan musim panas bersama kekasihnya, Katie Marsden. STY pun tak lagi memasukkannya dalam daftar skuad, bahkan hingga 4 FIFA Matchday berikutnya. Fans pun sempat putus asa, seolah Garuda kehilangan salah satu sayapnya. Namun kini, harapan itu kembali menyala. Dalam wawancara dengan media Inggris, Elkan menyebut laga bersama Timnas Indonesia sebagai momen terpenting dalam hidupnya. Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, ia mengenang saat Indonesia lolos ke Piala Asia. Mungkin pertandingan paling penting yang pernah aku mainkan adalah ketika aku membela Indonesia. Kami lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya dalam mungkin 30 tahun. Itu luar biasa. Tak hanya itu, ia juga menyebut laga melawan Irak sebagai momen paling emosional sepanjang kariernya.
Aku sangat tertekan sebelum pertandingan, tapi aku tahu betapa pentingnya itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Host acara pun sampai terdiam dan hanya bisa berkata, "Wow, aku bahkan tak bisa membayangkannya." Pasca era STY berakhir dan tongkat estafet berpindah ke tangan Patrick Kluivert, banyak pihak berharap pintu kembali Elkan akan terbuka. Namun menurut pengamat sepak bola Roni Pangemanan alias Bung Ropan, meski Kluivert ingin memanggil Elkan, sang pemain justru menolak secara halus. Alasannya, fokus bersama klubnya di Inggris, Blackpool. Kluivert sempat bertanya soal kondisi fisiknya. Tapi Elkan lebih memilih menunda dulu, walau jelas ia masih sangat mencintai timnas Indonesia, kata Bung Ropan. Kini, dengan kemunculannya di Bali yang misterius dan waktunya berdekatan dengan TC Timnas, publik langsung menghubungkan titik-titik. Apakah ini kebetulan? Apakah Elkan akan mendapat panggilan rahasia dari Kluivert? Atau apakah ini momen rekonsiliasi besar setelah drama panjangnya bersama STY? Apakah Elkan Bagot masih pantas jadi pilar utama timnas Indonesia? Apakah keputusan menolak STY bisa dimaafkan demi masa depan timnas? Kalau kamu jadi Kluivert, panggil Elkan atau fokus ke pemain lain? Apakah ini saatnya Elkan dan timnas Indonesia bersatu kembali demi sejarah? Leak kalau kamu rindu Elkan, kembali berseragam Garuda. Tulis komentar kamu sekarang, juga kami bacakan komentar terbaik di video selanjutnya. Subscribe dan nyalakan lonceng, biar nggak ketinggalan update heboh timnas Indonesia.